Halo, cek Bapak Ibu yang di Labcom 1 gimana? Sudah siap? Pak Madi? Siap Pak, siap. Oke, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Dudu Sampean selaku penanggung jawab komunitas belajar Skandusa Merdeka Belajar, dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru selaku anggota dari komunitas belajar Skandusa Merdeka Belajar yang hadir secara daring maupun luring, dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini bergabung secara daring melalui Google Meet yang sudah kami bagikan di grup WA Kombel Skandusa Merdeka Belajar. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sekalian masih diberikan nikmat kesehatan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat bertemu kembali secara hybrid, jadi ada yang luring dan ada yang daring, dalam rangka untuk sharing, berdiskusi bersama berkaitan dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah berbasis PMM untuk periode yang kedua, yaitu periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2024. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan kegiatan ini diberikan kelancaran dan kemanfaatan untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita dengarkan terlebih dahulu sambutan, kemudian arahan ataupun informasi dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian diunggah, ya, diunduh, ya, dokumen evaluasi kinerja periode 1 atau periode Januari sampai dengan Juni 2020 tahun 2024. Nanti di situ ada identitas Bapak Ibu sekalian, kemudian ada penilaian praktik kinerja, kemudian ada penilaian perilaku kerja, dan terakhir adalah predikat kerja Bapak Ibu sekalian akan muncul di situ. Jadi setelah Bapak Ibu unduh, kemudian Bapak Ibu nanti selanjutnya cetak, ya, sebagai hard copy-nya, ya, nanti bisa dikumpulkan, ya, sebagai form. Itu adalah hasil yang sudah Bapak Ibu capai di tahap pertama, yaitu Januari sampai Juni 2024. Artinya tahap 1 sudah tuntas. Jadi Bapak Ibu saat ini tinggal sudah bisa mengambil masing-masing di akunnya, diunduh, disimpan, kemudian dicetak, ya. Kemudian silakan nanti disimpan di filenya masing-masing di ordernya masing-masing. Itu tahap 1 artinya sudah selesai. Nah, saat ini komunitas belajar Skandusa Merdeka Belajar ini yaitu menyiapkan persiapan, ya, persiapan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah untuk tahap kedua, Juli sampai Desember 2024. Artinya apa? Di bulan Juli ini kita melaksanakan perencanaan dan rencana persetujuan dari atasan. Jadi sesuai dengan lini masa di tahap kedua ini, Bapak Ibu nanti di bulan Juli ini yaitu membuat rencana LHK-nya, ya. Kemudian atasan kepala sekolah akan menyetujui, dan itu maksimal adalah tanggal 31 Juli. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya mohon sebelum tanggal 31 Juli sudah selesai membuat perencanaannya.
Setelah itu saya setujui ataupun nanti ada diskusi ya tentang perencanaan, sebab tahapan-tahapannya sama dengan di tahap 1, yaitu perencanaan kinerja, yang kedua pelaksanaan kinerja, dan yang ketiga adalah penilaian kinerja. Di dalam tahapan perencanaan kinerja ini adalah proses yang paling penting bagi Bapak Ibu guru dalam meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran yang berdampak kepada peserta didik. Oleh sebab itu nanti Bapak Ibu pada saat membuat perencanaan, yang terpenting adalah Bapak Ibu sudah bisa menyusun perencanaan kinerja pada awal bulan ya, di setiap semester, yaitu di bulan Januari dan Juli. Saat ini kita menyusun di tahap kedua, yaitu di bulan Juli. Guru dapat membuat indikator yang direkomendasikan berdasarkan penilaian pada rapor pendidikan. Jadi nanti ada indikator dimensi ya yang muncul di situ. Bapak Ibu silakan lihat ya mana yang perlu dipilih, satu indikator saja. Ya, jadi satu indikator utama yang dipilih, kemudian itu yang nanti akan dikembangkan sebagai perencanaan supaya nanti pengajaran dan pembelajaran itu bisa efektif ya untuk putra-putri kita semua. Kemudian setelah bulan Juli pembuat perencanaan, selanjutnya di bulan Agustus sampai Desember adalah kegiatan seperti yang kita lakukan di tahap pertama, yaitu persiapan praktek kinerja, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan praktek kinerja berupa observasi. Selanjutnya adalah pelaksanaan praktek kinerja setelah diobservasi, yaitu tindak lanjutnya. Dan terakhir adalah penilaian dan penetapan predikat kinerja yang nanti akan dilaksanakan di bulan Desember tahun 2024. Demikian arahan atau sambutan saya di dalam menyambut persiapan kita menghadapi untuk pengelolaan kinerja guru di tahap kedua, yaitu bulan Juli sampai dengan Desember. Tentunya kita nanti mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik atau evaluasi dari tahap yang 1 kemarin yang mungkin masih nilainya masih kurang maksimal atau masih standar ya, atau masuk di dalam artinya masih kita sesuai ekspektasi ya. Mudah-mudahan nanti di tahap berikutnya ini bisa memenuhi, bisa di atas ekspektasi, bisa lebih baik lagi. Baik itu praktek kinerjanya ataupun perilaku kerja. Jadi tidak hanya pada pembuatan perencanaan RHK saja, tetapi nanti di situ juga ada pengembangan kompetensinya, ya, pengembangan kinerjanya. Minimal Bapak Ibu juga merencanakan 32 poin. Jadi nanti Bapak Ibu sama dengan yang di semester 1 merencanakan pengembangan ya kompetensi Bapak Ibu sekalian, pengembangan kinerjanya 6 bulan ke depan minimal mendapatkan 32 poin. Oleh sebab itu, mulai di bulan Juli ini silakan ya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di platform Merdeka Mengajar lewat komunitas belajar, silakan banyak menimba ilmu di situ, mendapatkan poin-poin yang mendukung kegiatan pembelajaran kita ke putra-putri kita bisa lebih efektif dan lebih maksimal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah bisa mengikuti webinar kegiatan ini. Mudah-mudahan webinar kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr.
Dr. Andes Haji Samsudina, Magister Manajemen, selaku Kepala Sekolah dari SMK Negeri 1 Dudu Sampean, sekaligus sebagai penanggung jawab komunitas belajar Skandusa Merdeka Belajar atas sambutan, kemudian juga ada beberapa informasi dan juga arahan berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu selaku guru untuk bisa mempersiapkan pengelolaan kinerja guru untuk periode yang kedua ini supaya lebih baik lagi setelah kemarin kita sudah melaksanakan untuk yang periode 1. Jadi dari evaluasi tersebut selanjutnya diharapkan pada periode 2 ini sudah bisa lebih baik lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan kepada Pak Samsul dan teman-teman, ini kita karena pertemuan webinarnya ini hybrid, luring dan daring, ada beberapa teman yang sudah join melalui daring yang di luar SMK Negeri 1 Dudu Sampean. Ini kami menyapa, ada beberapa teman, ada Bu Amifatus Zuhria. Nah, ini kira-kira dari satuan pendidikan mana ya? Ada beberapa yang sudah join. Kemudian ada siapa? Yang nggak kenal ya, yang kayaknya namanya Bu Intan Mahfirotun. Nah, ini selamat bergabung ya Bu Intan. Kemudian ada Bu Husnul Khotimah. Nah, kemudian ada Bu Linda Rahmawati Hidayah, Bu Nini Wijayanti. Kemudian selamat bergabung Bu Linda. Terus ada Bu Sufiyati Istiqomah, Bu Tutuk Zuratun Nasi, tetangga. Oke, selamat bergabung Bu Tutuk ya. Kita akan diskusi, belajar bersama, sharing bersama terkait persiapan pengelolaan kinerja guru untuk yang periode yang kedua. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya untuk menyingkat waktu ya Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk share screen. Saya akan menampilkan layar saya. Mungkin pertama nanti kita coba seperti arahan dari Bapak Kepala Sekolah, kita akan mencetak begitu ya, atau mendownload dulu hasil predikat kinerja kita yang di periode 1. Jadi Bapak Ibu izin saya logout dulu. Sudah muncul ya tampilan saya nggih. Saya buka dulu di Chrome, saya ketikkan alamatnya guru.kemdikbud.go.id. Ini ada alamat untuk mengakses PMM dari laptop gitu ya. Nah, silakan kita klik tombol buka PMM, kemudian klik tombol masuk. Biasanya kalau Bapak Ibu sudah login menggunakan akun Gmail, akun belajar ID-nya, maka biasanya akan otomatis memilih begitu. Nah, contoh seperti ini, saya pilih akun saya klik continue. Sudah muncul apa belum ya Bapak Ibu tampilan saya di Google Meet? Kayaknya sudah ya. Nah, ini berproses. Nah, selanjutnya kita masuk melalui pengelolaan kinerja, masih sama menunya. Kemudian, nah, ini masuk di beranda. Nah, beranda ini mungkin tidak ada informasi ya. Kita fokus dulu masuk di menu guru, kemudian pilih sub menu sebagai pegawai. Nah, sebagai pegawai. Nah, kebetulan Bapak Ibu, mungkin ini ada informasi di link atas itu ya. Periode Juli Desember 2024 sudah dimulai oleh atasan. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa atasan kita, kebetulan di SMK Negeri 1 Dudu Sampean, berarti Pak Samsul, ini sudah mengganti periodenya menjadi periode kedua. Itu berarti kita sebagai pegawai, sebagai guru, nanti sudah bisa melakukan proses untuk memulai periode yang kedua. Tapi kalau Pak Samsul belum mengubah periodenya, maka tampil ini akan munculnya belum diubah, gitu, belum dimulai oleh atasan.
Itu ya. Nah, kemudian ini ada juga informasi bahwa atasan sudah menyelesaikan tahap akhir, yaitu penerimaan dokumen evaluasi kinerja. Jadi nanti Bapak Ibu masing-masing pegawai, guru, silakan bisa dicek. Kalau atasan langsung kita itu sudah memproses, mengirim predikat kinerja, maka seharusnya di tampilan Bapak Ibu ada muncul ini. Nah ini dia, dokumen evaluasi kinerja periode 1 tahun 2024. Nah, dengan ini pengelolaan kinerja Anda di periode ini sudah selesai. Kita bisa melakukan cek dokumen. Nah, ini langkah pertama nggih. Bapak Ibu silakan seperti arahan dari kepala sekolah, cek dulu dokumennya, nanti di-download, kemudian dicetak oleh masing-masing dan dilampirkan di dalam berkas yang PKG yang periode 1 kemarin. Jadi kalau ini sudah dicetak berarti sudah tuntas yang kemarin di single header itu. Jadi kita coba nggih, cek dokumen. Nah, nanti akan ada muncul data kita periodenya 1 Januari sampai 30 Juni, data pribadi kita sampai dengan penilaian. Nah, ini kita klik tombol cetak. Cetak ini biasanya kalau di komputer Bapak Ibu itu sudah terinstall aplikasi PDF, maka di sini akan muncul PDF. Kalau nggak muncul, Bapak Ibu bisa memilih Save as PDF. Nah, kalau di Windows itu biasanya sudah otomatis ada pilihan ini. Nah, kalau sudah nggak usah diklik yang lain, langsung aja diklik tombol Save. Kalau di Save, nanti dia akan menyimpan berupa dokumen PDF. Nah, misalnya ini saya kasih nama periode kinerja periode 1. Periode 1 strip Didin Rosadi. Misalnya nama kita. Gitu. Biar nanti Bapak Ibu nggak kesulitan mencarinya. Nah, diklik tombol Save, maka nanti dia akan mendownload dokumennya, ada di folder download biasanya. Nah, coba saya cek di folder saya, di download. Nah, ini dia paling atas, muncul pengelolaan kinerja periode 1. Nah, ini kalau saya buka, maka hasilnya tampilnya sama seperti yang ada di web tadi. Nah, ini tinggal dicetak ya Bapak Ibu ya, dicetak. Nah, dokumen ini tidak perlu ditandatangani, berarti tinggal dicetak aja. Ini kok ada kancret 1 baris ya, ini karena tadi pengaturan lembarnya nggak kita atur ya. Kalau diatur mungkin A4 gitu, mungkin ini bisa ke atas. Nah, tadi kan langsung saya download. Nah, monggo nanti bisa disesuaikan. Tapi ini nggak begitu penting. Jadi ini adalah penilaian kita, hasil evaluasi dari kepala sekolah di periode 1, yaitu Januari sampai dengan Juni. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Nah, tinggal di-download, nanti dicetak, kemudian dilampirkan di dalam berkasnya masing-masing yang untuk kelengkapan pengelolaan kinerja guru periode 1. Nah, kalau ini sudah selesai, kita bisa kembali lagi ke halaman depan, kita back aja. Nah, kita back ya. Di sini nanti, nah ini ya, ini yang periode yang kemarin. Nah, untuk mengganti periode yang kedua gimana Pak caranya? Caranya ada di sini Bapak Ibu. Di pojok kanan atas, nama kita itu ada tanda panahnya. Kita bisa pilih ganti periode. Pilih ganti periode. Bapak Ibu bisa ngeceknya dari sini. Kalau di atas ini masih tertulis Januari Juni 2024, maka periodenya masih periode 1. Jadi harus diganti dulu. Cara gantinya tadi di pojok kanan atas, pilih ganti periode, klik. Nah, selanjutnya bisa dipilih yang kedua, yaitu Juli Desember. Nah, kalau di tampilan Bapak Ibu ternyata kok Juli Desembernya itu belum aktif, itu berarti atasan langsung panjenengan masih belum mengaktifkan, masih belum mengganti periode. Jadi
Kalau kita di SMK Duduk harusnya sudah aktif semua, karena Pak Samsul sudah mengganti periode yang kedua. Ini kita pilih, kemudian kita klik tombol pilih. Nah, monggo diklik. Nah, kalau sudah seperti ini berhasil ganti periode, Bapak Ibu bisa lihat muncul tampilan Juli Desember 2024. Sampai sini sudah lancar Bapak Ibu? Oke. Selanjutnya ternyata ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang secara daring juga lancar ya Bapak Ibu. Sekali lagi kalau yang belum bisa ganti periode, monggo bisa konfirmasi ke atasannya, ke kepala sekolah untuk mengaktifkan dulu periode yang kedua. Caranya sama. Nanti nama kepala sekolahnya di pojok kanan atas, pilih ganti periode, kemudian diaktifkan periode Juli Desember. Baik, selanjutnya kalau sudah seperti ini, nah baru kita sudah bisa memulai seperti yang tahap 1 kemarin, begitu ya. Tahap 1 ada kendala Bapak Ibu? Nggak ada. Sudah pintar semua, apalagi yang P3K yang baru masuk Mei kemarin, sudah langsung. Nah, itu kemarin ini bonus ya. Bisa Bapak. Nah, ini bisa kita langsung ganti juga boleh. Nah, mau kembali lagi ke Januari. Nah, ini ganti lagi. Halo? Pilihannya misalnya ini ya, ini kan saya tertulis 1 Januari. Nah, ini bisa kita cek lagi nanti praktek kinerjanya gimana ya yang kemarin ya. Oh, saya memilih yang aktivitas interaktif, indikatornya. Supaya enggak, ya. Ini Bapak Ibu, untuk indikatornya kalau bisa jangan sama. Kalau sudah aktivitas interaktif ya pilih yang lain. Begitu ya. Ini berdasarkan apa? Nanti berdasarkan apa? Rapot pendidikan. Tapi sebentar Bapak Ibu, jangan ke susu. Coba bertahap ya. Jadi tadi pertanyaannya gimana? Apakah bisa melihat? Bisa jawabannya. Oke. Termasuk ini NHK-nya kemarin apa saja Pak? Bisa dilihat ya kan? Di pengembangan kompetensinya. Oh, kemarin saya membuat ini, saya ada guru penggerak misalnya. Nah, ini contohnya saya. Monggo Bapak Ibu bisa cek. Nah, kalau mau kembali lagi kita ganti periode lagi Juli Desember. Nah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya kepengen menyampaikan esensi pengelolaan kinerja dulu ya, mohon izin ya. Ini ada sedikit materi sebelum Bapak Ibu nanti praktek. Kalau prakteknya kan sudah lanyah ya. Ini coba Pak Samsul, mohon izin saya mau menampilkan sedikit esensi panduan substansi berkaitan dengan pengelolaan kinerja guru. Tadi secara sekilas, secara umum sudah disampaikan oleh Pak Samsul, mulai dari lini masanya tadi ya, mulai dari kapan memasukkan RHK, kemudian observasi kinerja, sampai praktek kerja, itu sampai terakhir muncul nilai. Nah, coba kita bahas dulu Bapak Ibu. Ini saya akan skip untuk yang teori-teori seperti ini. Nah, ini terutama untuk teman-teman yang P3K yang baru gabung. Jadi variabel pengelolaan kinerja itu ada 4. Pertama, praktek kinerja. Ini yang observasi di kelas. Kemudian yang kedua, perilaku kerja. Ini yang dinilai ada 7 aspek, yaitu yang berakhlak itu. Ini yang menilai adalah kepala sekolah. Kemudian pengembangan kompetensi, ini yang kita masukkan di dalam RHK nanti. Ini meskipun sebagai hanya bukti pendukung, tapi ini tetap sebagai bahan penilaian oleh kepala sekolah. Kemudian yang terakhir, dokumen akuntabilitas. Ini kepala sekolah kebetulan yang mengunggah ya. Misalnya kehadiran, kemudian KOSP dan lain-lain, itu kepala sekolah yang mengunggah. Nah, jadi 4 hal ini Bapak Ibu sekalian. Yang paling nanti menjadi fokus pertama adalah praktek kinerja. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih baru tahu,
praktik kinerja ini adalah Bapak Ibu menyiapkan nanti pada saat minggu-minggu observasi kelas, Bapak Ibu perlu menyiapkan modul ajar yang harus di-upload. Tapi nanti urut-urutannya coba nanti kita pelajari ya. Yang penting ini awalnya ada 4 variabel. Nah, ini yang paling penting. Jadi maksud kenapa sih kok sekarang PKG-nya itu berbasis PMM itu di sini. Jadi yang pertama perubahan mindset. Jadi jika guru dan kepala sekolah menjalankan pengelolaan kinerja sebagai bagian dari proses pembelajaran, yaitu performance development, maka guru dan kepala sekolah akan terus melakukan upaya peningkatan kualitas kinerja. Nah, ini yang penting melalui dialog, refleksi, dan umpan balik. Karena supervisi yang sebelumnya mungkin hanya sifatnya satu arah, di PMM ini yang paradigma baru ini sifatnya adalah dialog 2 arah. Kemudian ada refleksi, ada tindak lanjut, dan juga umpan balik. Nah, jika seperti itu, sehingga guru dan kepala sekolah nanti dapat diberikan pengakuan atas kinerjanya yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi dialognya tadi itu kan gini Bapak Ibu, setelah diobservasi itu kan ada catatan dari tim observer. Oh Bapak Ibu itu ada misalnya pada saat diskusi kok ada anak yang mungkin masih kurang aktif itu agak dibiarkan, agak acuh begitu. Nah itu ada catatan. Nah, setelah catatan itu ada juga rekomendasi dari tim observer, misalnya lebih melibatkan seluruh peserta didik untuk ikut aktif dalam diskusi, misalnya gitu rekomendasinya. Nah, itu kan setelahnya ada diskusi sebenarnya, ada dialog. Sebelum Bapak Ibu melakukan tindak lanjut itu ada dialog. Jadi antara observer dengan guru itu ada istilahnya coaching, sistemnya itu coaching. Kita ada dialog, bagaimana sih perasaan Bapak Ibu ketika melaksanakan pembelajaran di kelas tadi? Apakah ada sesuatu yang mungkin dirasa kurang maksimal, atau mungkin ada sesuatu yang mungkin perlu diceritakan kepada saya sebagai observer? Kalimatnya seperti itu. Jadi nanti refleksinya itu benar-benar dari guru yang bersangkutan. Oh iya Pak, tadi saya kayaknya kurang maksimal karena ada anak-anak itu yang masih belum aktif. Nah, itu munculnya itu dari gurunya sendiri. Nah, kita coba dialog. Nah, dari situ ada kalimat gini. Nah, kira-kira kalau seperti itu ke depan itu bagaimana ya cara panjenengan untuk bisa mengaktifkan anak yang seperti itu? Nah, solusi itu akan muncul dari guru yang bersangkutan. Arah dialognya itu semacam itu, refleksi. Nah, itu seperti itu. Nah, sehingga pada saat tindak lanjut, Bapak Ibu mengisi form tindak lanjut itu, pilihannya itu sudah sesuai dengan apa yang ingin Bapak Ibu lakukan berdasarkan refleksi masing-masing. Oh Pak, saya kepingin belajar tentang media. Kayaknya tadi itu anak-anak kurang aktif gara-gara media saya itu masih monoton, misalnya hanya berupa teks. Mungkin saya perlu belajar tentang bagaimana membuat video pembelajaran. Nah, kemarin kebetulan ada workshop tentang MLO. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Apa tindak lanjutnya? Oh, belajar di komunitas belajar, misalnya Kombelskan bisa mereka belajar, ditulis saja dapat. Atau mengaktifkan MGMP untuk mempelajari apa. Gitu. Nah, itu untuk yang non PMM. Di bawahnya kan ada pilihan PMM ya kemarin Bapak Ibu. Silakan dipilih yang paling sesuai dengan catatan atau temuan yang ada di kegiatan observasi kemarin. Nah, dari situ harapannya setelah ada tindak lanjut belajar, nah next time pembelajaran Bapak Ibu itu sudah lebih baik. Nah, sehingga itu dampaknya transformasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini dapat terwujud. Jadi bukan hanya karena melengkapi administrasi, contohnya teman-teman P3 kemarin karena memang dipacu waktu ya. Akhirnya ya wes pokoknya lengkap dulu, nah ya kan gitu. Nah besok nggak seperti itu ya. Jadi harapannya itu sesuatu yang kecil, kita mulai dari yang kecil aja. Kalau misalnya, oh anak ini kok ngantukan, nah ditemukan dulu solusinya kenapa.
Sudah, mulai dari hal kecil saja. Nah, oh ternyata untuk mengaktifkan anak supaya nggak ngantuk itu, oh dikasih tampilan-tampilan yang menggugah atau diajak ice breaking. Nah, ice breaking itu kan juga butuh kompetensi ya, butuh keahlian. Kadang kalau kita nggak pernah ice breaking ya bingung mau gimana ice breaking. Nah itu juga bagian dari tindak lanjut kita setelah menemukan oh ada anak kok kurang aktif ya di pembelajaran kita. Ah ternyata ada teori atau materi ice breaking. Nah itu bagian dari perbaikan. Meskipun kecil, kalau itu berdampak ujungnya adalah untuk peserta didik, maka paradigma pengelolaan kinerja ini sudah tercapai, Bapak Ibu. Perhatian ya. Nah, selanjutnya mengapa perlu dinilai? Apa yang dinilai tadi sudah kita bahas. Siapa yang menilai? Kalau lingkungan sekolah, yang pasti adalah kepala sekolah. Kalau kepala sekolah yang menilai adalah tim kerja, yaitu pengawas sekolah. Kapan? Ini ada lini masanya. Kemudian ini prinsip-prinsipnya saya skip. Bagaimana predikat tadi ditentukan? Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini yang mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada yang belum tahu. Alurnya itu gimana sih kok supaya sampai muncul tadi predikat kinerja guru. Jadi alurnya gini Bapak Ibu. Jadi masing-masing sekolah itu ada rekap penilaian kinerja. Kepala sekolah melakukan observasi bla bla bla, kemudian menilai tindak lanjutnya juga, kemudian memberikan rating. Nah, Bapak Kepala Sekolah itu kemarin memberikan rating Bapak Ibu sesuai ekspektasi, kemudian di atas ekspektasi dan seterusnya itu. Kemudian mengunggah dokumen akuntabilitas, ya, KUSP, daftar hadir, RPJM, ya. Nah itu. Kemudian dikirim ke dinas Bapak Ibu. Datanya itu ada tombol kirim ke dinas begitu. Nah ini. Nah dari sini kepala sekolah itu, halo. Nah, pengiriman data penilaian ke dinas pendidikan. Kepala sekolah ngecek kembali daftar gurunya, apakah ada yang masih di bawah ekspektasi ya. Nah, itu Pak Samsul ngecek dulu semuanya. Nah, kalau sudah beres baru dikirim. Nah, baru kemudian diproses oleh kalau SMA SMK yang memproses itu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur langsung. Jadi bukan Capdin, tapi Kepala Dinas Provinsi. Nah ini memberikan rekomendasi hasil dari beberapa guru tadi yang dikirim. Muncul ini Bapak Ibu, apa itu PKU? PKU itu apa? Predikat Kinerja Organisasi. Jadi SMK duduk itu ada predikatnya. Kemarin munculnya baik, predikatnya baik. Nah, karena itu berdasarkan ya ini tadi rekapan dari semua Bapak Ibu guru. Nah, akhirnya rekomendasi dari kepala dinas itu memberikan nilai baik. Nah setelah muncul itu baru Pak Samsul bisa menekan tombol kirim untuk predikat kinerja gurunya yang tadi Bapak Ibu download tadi itu. Nah, jadi setelah kita dapat PKO, Pak Samsul klik tombol kirim ke semua guru, maka Bapak Ibu bisa mendownload predikatnya masing-masing. Jadi ini alurnya gitu nggih. Nah selanjutnya ya tadi tinggal di download kemudian dilampirkan. Mungkin itu ya sedikit aja teorinya. Nah, ini tampilannya nanti akan saya kirim ke WA group ya. Nah ini Bapak Ibu ya, ini kemarin tampilannya Bapak Kepala Sekolah itu gini. Predikatnya, PKO-nya SD 1 Merdeka Mengajar itu ini baik. Nah, gitu. Jadi kemarin SMK duduk itu baik. Ya, seperti itu. Ya, kemudian nah ini dia. Ada sesuai ekspektasi di atas atau di bawah. Kemarin, nah, monggo Bapak Ibu nanti dicek apakah ada yang di bawah ekspektasi ya. Dicek, kayaknya sih nggak ada. Oke, saya kira cukup. Nah, selanjutnya kita fokus yang di persiapan periode yang kedua. Nah, ini dia. Untuk yang periode kedua, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ya ini, ya Bapak Ibu tadi sudah nyicil ya, mengganti periode.
mengganti periode, kemudian memulai RHK. Oh, memang betul. Ya, wis praktek aja langsung ya, praktek. Nah, sudah muncul seperti ini Bapak Ibu. Kita klik tombol mulai. Nah, mulai. Pertama akan muncul data kita. Pastikan ini sudah benar dulu. Kalau belum benar, diklik tombol edit. Ya. Kalau sudah benar, diklik tombol data sudah sesuai. Ya, lu baterainya teh. Yuk, tolong yuk. Nah, yuk. Apa biasanya, Bu? Apa biasanya? 9 ya? Ya, 9. Jenjang jabatan itu apa? Yang untuk 3A ya kayaknya. Pertama kayaknya Bu. Ya. Lalu. Bisa. Ya, untuk yang teman-teman P3K, nah ini ada yang join, ini Bu Fida, mantan kita. Selamat datang Bu Fida. Bu Fida, BK. Pak. Nah, Maaf Pak, terlambat. Baru selesai rapat. Data sudah benar. Oke. Nah, ini yang tadi dimaksudkan oleh Pak Samsul untuk indikatornya. Nah, Bapak Ibu di sana perhatikan. Jadi ini ada 8 indikator yang nanti Bapak Ibu bisa pilih. Bapak Ibu nanti kalau bisa memilih yang warna kuning ya. Kuning, betul. Kalau yang hijau ini berarti di rapor pendidikan kita sudah bagus. Nah, maka diharapkan untuk memilih yang warna kuning. Yang atas. Nah, dan kalau bisa jangan sama seperti yang periode 1. Kalau saya tadi kan aktivitas ya, yang ini aktivitas interaktif. Nah, sekarang pilih yang lain. Misalnya penerapan disiplin positif. Nah, ini saya pilih. Ini saya misalnya. Bapak Ibu. Monggo. Kalau mau sama, monggo. Upaya menerapkan prinsip disiplin positif itu nanti salah satunya ini Bapak Ibu, kesepakatan kelas. Jadi kurikulum merdeka itu kalau bisa nggak ada hukuman, kan gitu ya, dalam tanda kutip, tapi kita ganti menjadi disiplin positif. Jadi anak-anak itu diajak untuk berdiskusi dan bersepakat dengan aturan yang kita buat bersama. Nah itu arahnya ke sana. Jadi bukan berarti kok nggak ada aturan, bukan, tetapi itu berawal dari kesepakatan bersama dan harus komitmen dilaksanakan bersama. Itu nanti salah satu contohnya disiplin positif itu gitu. Kita pilih ya salah satu, kemudian kita klik tombol ke pengembangan kompetensi. Oke. Nah, selanjutnya RHK. RHK minimal berapa Bapak Ibu? 32. Mau pilih yang mana? Silakan. Kemarin kita sudah punya celengan 1 ya, yang 32 JP berarti 8 poin. Nah, yang kemarin workshop, nah itu kan periode Juli ya, sudah masuk. Itu yang mana ya kira-kira? Ya kita lihat yang 8 poin. Kita cek. Observasi bukan. Pelatihan mandiri bukan.
Delapan poinnya cuma 3 ya. Pelatihan mandiri, ini dia. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau BIMTEK yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Karena memang ini setara 8 poin ya Bapak Ibu ya, karena 32 JP. Ini yang teknologi. Sampun? Berapa kegiatan? 1 aja. Kalau Bapak Ibu mungkin selama 6 bulan ke depan itu 2 misalnya bisa. Nanti kan bisa diubah ya. Kita coba pilih 2 gitu, oke? Masuk ke sore loro selama 6 bulan. Oke, kita tambah lagi. Yang kegiatan hari ini, kombel yang setara 4 poin. Ini komunitas belajar belakangnya. Ini mau berapa kegiatan? 2. Komunitas belajar 2. Oke, tidak apa-apa. Kompel kita ini sudah 1, kompel yang lain juga boleh. Ini sudah dapat berapa ini? 20. Iya 24. Kurang 8 lagi. Apa Bapak Ibu? Pelatihan mandiri, kalau ada yang mau silakan ya. Kalian ya webinar boleh, webinar itu yang setara 4 poinan Bapak Ibu. Ini ya, yang atas ini ya, yang atas ini seminar, lokakarya, konferensi, simposium. Ini yang tidak berbasis kombel, artinya bisa umum ya, itu bisa. Berapa kegiatan? 2. Terus pas ya. PMN pelatihan mandiri boleh, tambah lagi kalau mau. Sebentar, oke, sebentar saya hapus lagi. Nomor 1 tadi sudah nggih, yang teknologi tadi. Yang nomor 2 komunitas belajar sudah 2 kegiatan nggih. Nah, yang nomor 3 ini yang poin 4 yang paling atas kayaknya. Meningkatnya kompetensi melalui partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, itu nggih. Itu 2 kegiatan juga. Itu sebenarnya sudah pas, itu sudah 32. Nah, kalau mau ditambah lagi PMM boleh. Pelatihan mandiri yang 8 poin ya. Cukup 1 aja mungkin. Kalau Bapak Ibu mau 2 atau 3 monggo. Nah, kalau ini aturannya sudah harusnya lebih pas. Kalau yang kemarin kan Januari 2023 itu masih boleh. Iya. Munculnya juga. Ya, nanti monggo. Kalau munculnya baru-baru kemarin Juni, oke lah. Mungkin tergantung Mas Samsul lagi gimana. Ini kan hanya dokumen pendukung ya, tapi harapannya sih mulai dari Juli sampai Desember. Tapi kalau memang berat ya mending nggak usah gitu kalau memang berat. Monggo, silakan Bapak Ibu yang tahu kondisi masing-masing. Kalau saya misalnya 1 aja, ya 1 aja dulu ya. Iya, boleh. Kenapa Bu? Ya, memang idealnya itu patokannya tanggal Bu. Kalau tertulisnya tanggalnya Mei, harusnya nggak berlaku harusnya. Tetapi monggo wis dilampirkan aja karena nanti yang melihat Mas Samsul. Karena tapi kemarin belum dimasukkan. Ya wis, karena baru muncul ya. Ya. Yeah. Pak Didi yang tanya. Tanya boleh Pak Didi. Ya. Sampun. Nah, kalau saya lihat ini ada 40 poin. Nah, sudah cukup ya. Bapak Ibu nggak usah yang repot-repot. Ini minimal 32.
Halo Pak. Oh Pak Rahman. Sampun nggih. Oke. Baik, selanjutnya kita ke tugas tambahan. Nah, langsung aja ke tugas tambahan. Langsung ke tugas tambahan. Nah, Bapak Ibu, insya Allah kalau di SMK Negeri 1 Sampai ini kan sudah dapat tugas tambahan semua ya. Minimal ada tugas piket. Tapi ada nggak piket di sini? Ada ya? Makanya pasti ada tugas tambahannya nanti. Yang sebagai wakil ya monggo dipilih. Kemudian kalau ada tambahan lain, wali kelas dan piket misalnya, ya ditulis dua-duanya. Dalam harus nggak boleh ya kan sesuai dengan SK-nya. Sampai itu ada yang nggak punya tugas tambahan malah nyari tugas tambahan. Nah ini sampai punya malah nggak mau munculkan. Ya memang konsekuensinya untuk harus ada laporannya gitu, laporannya. Yang pembina ekstra, ada pembina ekstra juga. Ketua LSP, guru piket, wali kelas. Bu mana? Bu Esti mana? Koordinator PKG ya sekarang. Gantinya Bu Badia ya. Pembina ekstra ada. Saya misal pembina ekstra. Oke, sampun. Kalau sudah ke perilaku kerja. Misalnya satu ya satu aja. Ya, wali kelas ya nggak apa-apa, wali kelas saja cukup. Ke perilaku kerja. Ini yang berakhlak ya, yang 7 perilaku kemarin. Monggo Bapak Ibu yang berkaitan dengan orientasi pelayanan apa? Memahami kebutuhan peserta didik, bersifat ramah kepada peserta didik, melakukan perbaikan terus-menerus. Nah, apa kira-kira Bapak Ibu yang paling tepat? Memahami ya, harus lebih baik ya. Kalau kemarin kan hanya bersikap ramah gitu. Memahami kebutuhan, nah itu nanti kan berkaitan dengan disiplin positif. Nah itu ketika di kelas, apa kebutuhan peserta didik itu mulai dari asesmen pembelajaran. Nah itu sudah mulai Bapak Ibu pikirkan. Apa kegiatannya, bagaimana Anda menerapkannya, mengidentifikasi ya ini. Kemarin kan dari guru BK sudah melakukan asesmen yang non kognitif. Bapak Ibu nanti tugasnya yang asesmen kognitif ini mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Bapak Ibu nanti dalam rangka pembelajaran berdiferensiasi mestinya kan ini dilakukan ya. Sekarang akuntabel, apa kegiatannya? Ada 3 pilihan. Melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin. Memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan tanggung jawab. Tidak menyalahgunakan kewenangan. Nah, monggo. Misalnya melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab. Kemudian apa? Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan atau bertanggung jawab juga boleh. Dan bersedia dievaluasi. Nah, itu berat ya. Ya, monggo lah itu sampean tentukan ya. Kompeten itu berkaitan dengan menunjukkan penguasaan kompetensi, membantu peserta didik untuk saling belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Monggo, misalnya saya menunjukkan penguasaan kompetensi, menunjukkan kompetensi dalam bekerja sehingga menjadi teladan. Berdiskusi ya, saya berdiskusi saja dengan rekan. Harmonis itu apa? Menghargai setiap warga satuan pendidikan, memberikan pertolongan, mampu membangun lingkungan, ya, menghargai. Paling aman menghargai. Berlaku adil, menjaga hubungan, menghormati gagasan, menjaga hubungan. Loyal, memegang teguh moral, menjaga nama baik, menjaga informasi yang bersifat sensitif. Apa Bapak Ibu? Menjaga nama baik ya, berkaitan dengan loyal. Apa buktinya? Tadi menjaga nama baik Bu, satuan pendidikan. Apa kegiatannya?
bersikap dan berperilaku melindungi nama baik, melaksanakan arahan kepala sekolah, menyebarkan informasi positif. Apa? Menyebarkan informasi positif boleh ya. Misalnya untuk promosi sekolah, nah itu kan bentuk loyalitas kita juga ya. Makanya Bapak Ibu ketika ada share-sharean flyer atau apa Instagram informasi sekolah itu harus dengan segenap jiwa raga gitu ya, nggak usah ragu, langsung ikut nge-share gitu ya, menyebarkan informasi positif. Jadi itu loyalitas kita. Adaptif apa Bapak Ibu? Menyesuaikan diri secara cepat, terus berinovasi, berpikir proaktif. Apa Bapak Ibu? Paling aman menyesuaikan diri. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut? Menyesuaikan diri dengan lingkungan. ya intinya adaptasi ya. Terutama teman-teman yang baru, adaptasi ini penting. Kolaboratif, memberi kesempatan kepada warga untuk atau dunia usaha untuk berkontribusi, bekerja sama secara terbuka, menggerakkan pemanfaatan sumber daya. Bapak Ibu bekerja sama ya, oke, secara terbuka. Apa buktinya? Mengajukan diri secara sukarela. Kalau ada kepanitiaan, Pak saya mau membantu Pak, sukarela gitu ya. Terus ini bersinergi, mengakui ya, bersinergi ya paling aman. Oke, kerangkuman. Nah, bla bla bla, Bapak Ibu bisa baca. Kemudian klik lanjut ajukan. Nah, ajukan. Wah, langsung tuntas lah nih berarti. Lanjut kembali ke beranda. Berarti nanti kita bisa melihat menu kita ada perubahan, ada. Ya, lanjut ajukan. Lanjut ajukan aja. Kalau sudah yakin, lanjut ajukan. Ya, kalau RHK, insya Allah saya seperti di semester kemarin, di periode 1 masih bisa diubah kalau ada perubahan. Ya. Insya Allah masih bisa diubah. Ya. Oke, nah maka di menu kita sudah bukan mulai, tapi lihat rencana kerja. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat lagi rangkumannya. Betul ya? Sampai sini jelas Bapak Ibu? Oke, selesai. Pak Didin tanya. Punyanya Bu Lisa yang tadi ya? Sebentar saya cek di menunya kepala sekolah. Saya kira sudah dikirim semua kok. Oh di HP bisa. Coba diproses dari HP dulu. Kayaknya akses internetnya mungkin. Ya, sudah ya, nggak masalah ya. Oke, sip. Lanjut. Tanya Pak Didin. Kok nggak bisa lanjut ke observasi Pak? Karena belum disetujui oleh atasan. Jadi Bapak Ibu menunggu dulu ya, jangan langsung selesai hari ini. Nanti Pak Samsul akan melihat jika ada sesuatu yang mungkin kayaknya kok nggak masuk akal begitu, mungkin Bapak Ibu akan diberikan perbaikan oleh atasan. Itu ya, akan diberikan rekomendasi begitu, rekomendasi untuk perubahan RHK. Baik, mungkin itu ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah proses ya? Ya, lanjut ajukan. Mohon izin Pak, saya lihat yang sudah mengajukan dari menunya kepala sekolah. Saya tanya kok tak bisa ya. Untuk yang sudah yakin saja, mohon angkat tangan ya. Coba saya login dari menu kepala sekolah. Ini periodenya sudah jelas ya, Januari Juni 2024. Lakukan penilaian. Nah ini dia.
Oh bukan ya. Oh sorry. Oh iya masih Januari. Ngapunten, saya masih nggak fokus. Juli Desember. Nah ini sebagai pejabat. Nah ini dia. Periksa perencanaan kinerja guru. Ini khusus kepala sekolah. Ini ada tombol seperti ini ya dari kepala sekolah. Nah, nanti kepala sekolah bisa klik tombol periksa. Nah, ini datanya memang ini ya. Yang sudah mengajukan, wah pertama Pak Abdurrahman. Ini sudah perlu disetujui. Bu Ati. Kemudian saya, Bu Dwi, Bu Fitri, ya, Bu Prapti, Pak Sis, Bu Sri Wahyuni, dan Bu Umu Jazia. Ya kalau sudah kuning kayak gini berarti jenengan sudah mengajukan. Halo? Bukti pendukungnya kenapa, Bu? Ya. Boleh, minimal 32. Minimal 32, boleh dikurangi. Kalau ada yang terlalu berat, mungkin 32 saja nggak apa-apa. Kalau SP itu rangkuman. Yang mau upload nanti kepala sekolah. Benar. Enggak. Maksudnya gini Bapak Ibu, itu kan bagian dari pertimbangan dari kepala sekolah untuk memberikan predikat. Oh orangnya ini aktif sebagai misalnya narasumber, tapi pembelajarannya kan juga nggak terganggu. Nah itu kan bagian dari penilaian. Kalau orangnya menyelesaikan pelatihan mandirinya banyak, nah berarti kan orangnya aktif. Gitu, maksudnya gitu. Absen yang kemarin nggak bisa, nggak apa-apa, nggak bisa. Bagaimana Bapak Ibu? Lanjut. Nah, ini saya coba cek yang punyanya Pak Abdurrahman ya. Ini di menu kepala sekolah. Oh, ini sudah ada progres 10 orang. Coba Pak Abdurrahman, saya cek. Nah, nanti ini Pak kepala sekolah akan melakukan proses. Jadi kepala sekolah akan melihat apa ini yang direncanakan oleh Bapak Ibu guru. Oh ini indikatornya itu ini ya, tentang keteraturan suasana kelas. Nah, ini apa ini? Ini apa ini Pak? Oh ini indikator ya. Nanti mungkin yang paling atas ini indikator. Jadi Bapak Ibu mungkin agak bingung ya. Nah, nggak ada. Jadi masih belum ya. Tadi itu yang dipilih pertama kali tadi loh. Ya. Kalau saya kan disiplin positif tadi loh. Ya, ini yang ini. Nah, berikutnya ini yang erakannya Pak Rahman, mulai dari yang teknologi tadi 2 kegiatan. Kemudian yang kombel 2 kegiatan. Kemudian yang webinar umum 2 kegiatan. Ini sudah cukup menjadi 32 Pak ya. 16. Nah ini. Nanti kalau misalnya kepala sekolah oke, nanti bisa lanjut ke kinerjanya tadi, tugas tambahannya. Ini sebagai guru piket, lanjut ke perilaku kerja. Ini tadi mulai dari yang berakhlak, kemudian ke persetujuan. Nah, ini rekapannya. Nanti Pak Samsul tinggal menekan tombol setujui. Nanti tapi ya, gimana Pak? Apa diklik sekarang apa nanti aja? Karena sudah oke. Contoh uji coba ya Pak Rahman ya. Saya klik tombol setujui. Bukan kelinci percobaan tapi. Setujui. Nah, maka selanjutnya seharusnya Pak Rahman nanti tampilannya sudah bisa lanjut ke observasi. Nah, ini tombolnya sudah hijau, ya. Nah, tombolnya
Coba Pak Rahmat izin atau izin Pak ya, punya saya Pak ya. Nanti biar saya bisa munculkan tampilannya. Nah di sini Pak Samsul itu juga bisa melakukan ini. Misalnya wah ini nggak logis, bisa dihapus. Ya, ini atas rekomendasi kepala sekolah misalnya. Misalnya ada yang kepencetnya itu ke poin yang ini 128 misalnya. Nggak sengaja kepencet, loh kok ada yang 128 padahal bukan guru penggerak misalnya gitu. Maka Pak Samsul bisa melakukan hapus. Nanti di menunya Bapak Ibu akan muncul keterangan ada penyesuaian dari kepala sekolah. Kita klik ke perilaku kerja, lanjut ke persetujuan, setujui. Nah, ini harapannya supaya saya bisa melihat ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini yang tombol hijau ada harusnya 2. Nah, 2. Yang orange ada beberapa. Baik, kalau sudah disetujui, maka tampilan saya, ini saya reload. Nah ini, Bapak Ibu perlu menyepakati. Nah, sepakati perencanaan kinerja dari atas. Pak Rahman paling atas ya muncul ya ada tombol ini. Kalau sudah disetujui, kita akan melakukan kesepakatan. Jadi ini cek. Nah, ini oke, ini artinya itu kita disuruh benar-benar memastikan RHK kita itu sudah tepat apa belum. Sepakati. Nah ini yang harus Bapak Ibu klik tombol sepakat. Nah sudah. Terus reload. Apa di menunya ini ya. Kita cek lagi. Nah, ini dia. Coba kita reload. Periodenya mungkin ya, lini masanya coba kita cek. Sudah itu ya, sudah. Oke, coba kita kembali ke halaman depan kepala sekolah. Disetujuinya ada 2. Oke. Ya, menunggu ya, masih menunggu. Berarti kita cek lagi nanti di sini. Jika sudah muncul untuk menu observasi, maka kita bisa memulai untuk mengisi isian observasi kelas, termasuk mengupload modul aja. Oke ya, Bapak Ibu sekalian, ada yang ditanyakan atau yang daring? Maksudnya tidak sepakat? Okay. Berarti ada ini, ada perubahan. Misalnya menghapus atau mengganti RHK, itu kan masih bisa. Iya, mengulangi. Maksudnya RHK-nya bisa dihapus, bisa ditambahi, gitu. Bisa mengganti. Enggak. Ya. Kalau belum disepakati loh ya, kalau belum disetujui ya. Kalau sudah disetujui pun nanti tapi muncul notifikasi di kepala sekolah. Ada guru yang mengajukan perubahan RHK. Nanti kepala sekolah menyetujui lagi. Gitu. Oke, ada. Ya betul. Oh iya, yang
yang ada perubahan dan harus disetujui kepala sekolah itu kalau sudah mulai proses observasi. Ya, kalau RHK kemarin meskipun sudah disetujui, kita bisa mengubah langsung. Ya, tetapi memang pesannya di situ mohon didiskusikan dengan kepala sekolah. Kalimatnya seperti itu. Jadi ketika dengan ada perubahan, ya alangkah baiknya didiskusikan dengan tim penilaian. Siapa? Oke, paham? Monggo yang daring, barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat atau teman-teman yang live atau Pak Sofi. Pak Sofi, Kak Sofi live ini dari rumah pakai kopiah. Sebentar, saya stop share dulu. Nah, kita coba barangkali teman-teman yang daring ada yang mau bertanya. Coba kita cek. Sinkron apa? Oh, sinkron. Monggo Mas Sofi, barangkali ada pertanyaan, mic-nya diaktifkan. Nah, ini luar biasa ini ya. Dari rumah tetap aktif untuk mengikuti daring. Pak Basuki, monggo. Ya Pak Didi. Ada suara ini kayaknya. Monggo Pak. Halo. Halo, monggo. Ya, ini tadi kan sudah disampaikan tentang penyusunan RHK. Nah, itu kan minimal itu kan 32. Tapi banyak teman-teman itu yang kemarin itu 32 itu dirubah lagi jadi ada yang 64 atau yang sampai dengan 100 lebih. Nah, itu apakah nanti itu ada pengaruhnya yang program hanya 32 dan ada yang program lebih dari itu, apakah mempengaruhi predikat kinerja daripada PMM ini. Bahkan ini sudah siap-siap teman saya ini sudah mengumpulkan sertifikat itu loh 20 lebih, nggak tahu nanti jadi berapa itu. Iya, nah itu perlu pencerahan Pak Didi. Terima kasih. Baik, tanya Pak Basori, pengaruh nggak secara langsung ke penilaian? Kalau untuk pengembangan kompetensi yang banyak dengan yang sedikit, itu sebenarnya tidak secara otomatis, tidak otomatis Pak pengaruh. Tetapi sebagai kepala sekolah pastinya kan punya pertimbangan. Oh, guru ini aktif di kegiatan PMM misalnya gitu. Menyelesaikan pelatihan mandiri banyak, berarti kan orangnya aktif. Kemudian orangnya ini mengikuti diklat misalnya upskilling. Nah, itu kan jam-jamnya kan banyak. Nah, maka kalau memang Bapak Ibu itu benar-benar mengikuti, ya nggak apa-apa, silakan dimasukkan sampai misalnya melebihi 32 poin, silakan, karena itu hak Bapak Ibu. Akan tetapi kalau pertanyaannya apakah otomatis langsung berpengaruh, tidak otomatis, tetapi hanya sebagai pertimbangan dari kepala sekolah. Itu ya, itu ringkasnya. Kemudian tadi apa? Apakah berpengaruh dengan IP ASN? Nah, tadi pertanyaan dari Bu Nikma. Itu juga tidak berpengaruh secara langsung karena IP ASN itu inputnya dari sistem yang berbeda, yaitu dari e-master. Kalau IP ASN kan tolak ukurnya kalau kita mengikuti jenis diklat teknis, diklat fungsional, kemudian seminar atau workshop, itu kalau semuanya diikuti, masing-masing diikuti, maka nilainya bisa maksimal. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan pertanyaan Bu Prapti, apakah proses tadi ya sinkron dengan e-kin ya, e-kinerja itu memang untuk saya pribadi sampai saat ini masih belum proses karena di grup tim pengembang PMM itu tidak menyuruh begitu ya, tidak menginstruksikan untuk segera sinkron karena memang dalam proses pengembangan. Nanti kalau sudah stabil, pastinya kan ada informasi untuk segera sinkron. Karena sinkron
dari PMM ke EKIN itu nanti secara otomatis. Kita tidak perlu lagi menginput SKP dari awal. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kita tunggu dulu untuk proses sinkronnya ya Bu Prati ya. Khawatirnya nanti ketika nggak sempurna proses sinkronnya malah ada kendala di belakang. Gitu. Jadi kita tunggu stabil dulu. Karena biasanya SKP itu kan tahunan, 1 tahun atau 1 bulan, 1 semesteran. Jadi kita tunggu stabil dulu. Oke itu, Pak Sofi ada pertanyaan? Nggak ada? Sudah pukul 2.40. Pak Madi absensinya Pak, tolong Pak bisa di-share Pak. Bisa di-share di live chat, di pesan ya, di live chat dan di grup WA grup Kombel Skandusa Merdeka Belajar. Bapak Ibu yang hari ini ikut bergabung, nanti insya Allah ada sertifikat. Pak Madi masih mute mikrofonnya. Tadi bilang apa Pak? Oke, silakan nanti di-share ya. Bu Nia, selamat bergabung Bu Nia. Nah, ini live di mana nih Bu Nia? Masih di sekolah. Masih di sekolah? Nggih. Oh, ini salam dari teman-teman PMI, geng kapak katanya. Nggih, salam balik, Pak. Ya, dan teman-teman semuanya di SMK Negeri 1 Busampean. Ada tadi Bu Salam Zakia balik. juga. Nah, mana Bu Zakia? Nggak kelihatan wajahnya. Ya. Dan selamat bergabung juga teman-teman yang lain yang sudah bergabung secara daring. Ya, nanti insya Allah ada rekamannya Bapak Ibu, tapi rekaman layar, jadi mungkin nggak seberapa maksimal ya, karena di Google Meet saya nggak ada fitur recordnya, jadi saya hanya merekam layar saja. Baik, Pak Madi gimana, sudah di-share Pak? Di live chat dan di WA group Pak? Kalau bisa ya. Atau nanti saja Pak. Khawatirnya ada teman-teman yang belum gabung di WA group gitu. Atau ada yang bisa bantu ini enggak ya? Saya copy aja. Link WA group juga akan saya bagikan aja. Ya, sambil ini Bapak Ibu ya, saya coba bukakan Kombel Komunitas Belajar Skandusa Merdeka Belajar. Ini Bapak Ibu silakan bisa join. Ini sementara ada 162 pengikut yang dari seluruh Indonesia ya. Ini ada grup WA-nya. Ini kalau saya klik, nah ini join. Link absensi. Jadi difoto enggak ini Pak? Oke, baik Bapak Ibu sekalian, nanti akan kami informasikan di grup WA ya untuk link absensinya. Link absensi mohon diisi nanti untuk sebagai data kami untuk menerbitkan sertifikat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, saya bersama Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman yang ada secara luring di Labkom 1 dan Labkom 3 dan teman-teman yang ada secara daring dimanapun berada. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Nanti jika ada sesuatu yang perlu didiskusikan bisa disampaikan di WA Group Skandusa Merdeka Belajar. Mungkin itu terakhir, saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita tutup dengan pantun ya. Pantunnya apa? Kecik ini ke gondang dia. Cukup sampai sini saja ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Saya tutup.